Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Pakai ngomong cakep enggak? Yo. Enggak usah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang sangat kami hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Zainuddin, tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebut namanya satu persatu. Yang sangat saya hormati Kepala SMP Zainuddin, Ustadzah Syifaul Khudriyah MPD. Yang sangat saya hormati asatid dan ustadzat SMP Zainuddin. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan segenap wali murid kelas 9 SMP Zainuddin. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku calon wisudawan wisudawati SMP Zainuddin. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari yang penuh berkah ini, kita bersama-sama dapat menghadiri acara wisuda ke-17 SMP Zainuddin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan suri tauladan kepada kita, sehingga kita senantiasa berada pada rel yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili seluruh Dewan Pengurus Yayasan Masjid Zainuddin. Pertama, menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh wali murid kelas 9 SMP Zainuddin yang telah mempercayakan dan mengamanahkan putra-putrinya untuk dididik, diasuh, dibina di Lembaga Pendidikan Islam SMP Zainuddin. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa panjenengan semuanya, kami Yayasan Masjid Zainuddin tidak ada apa-apanya. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, atas amanahnya. Insya Allah kami selalu menjaga amanah kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Karena itu kami berharap Bapak Ibu, khususnya wali murid, kalau Bapak Ibu itu puas dengan servis, dengan pelayanan, dengan khidmah kami kepada anak-anak, kepada putra-putri panjenengan, tolong beritahu kawan, beritahu yang lainnya. Tapi kalau ada kekurangan, kalau ada di sana sini ada mungkin
sedikit yang kurang memuaskan panjenengan semuanya, tolong jangan segan-segan untuk memberitahukan kepada kami, kepada yayasan, kepada juga kepala sekolah, atau kepada para wali kelas dan juga para ustadz ustadzah yang ada di SMP Zainuddin. Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku semuanya yang saya banggakan, kami dari yayasan berusaha untuk selalu memberikan motivasi, memberikan semacam spirit kepada ustadz ustadzah agar selalu meningkatkan kompetensinya, agar selalu meningkatkan kapasitasnya, karena guru ustadz ustadzah itu adalah ujung tombak. Jadi ustadz ustadzah itu adalah ujung tombak. Kalau ustadz ustadzahnya itu berkualitas, maka insya Allah akan juga melahirkan generasi-generasi anak-anak didik, peserta didik yang berkualitas. Karena itu dari yayasan juga selalu mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan. Kami juga pernah mengadakan pembinaan untuk bacaan Al-Qur'annya ustadz ustadzah. Kami undang qori internasional sekaligus imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya, Al-Ustadz Abdul Hamid, kita undang untuk meningkatkan yaitu kualitas bacaan ustadz ustadzah yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin. Kami juga pernah mendatangkan trainer motivator nasional Ustadz Akbar Zainuddin dari Jakarta, yang kebetulan beliaunya juga alumni Gontor, satu alma mater dengan kami. Kami undang untuk mentraining ustadz ustadzah yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin. Dari sisi fasilitas, sarana prasarana, kami terus berbenah. Dari kamar mandinya kami tambah, juga dari pelayanan-pelayanannya, kantinnya juga kami adakan perbaikan. Pembayaran juga kami adakan perbaikan. Kalau dulu pembayarannya itu offline, sekarang Bapak Ibu bisa offline juga bisa online. Termasuk honorarium ustadz ustadzah, kalau dulu itu uang cash, uang tunai, sekarang kita transfer ke rekeningnya ustadz ustadzah. Begitu juga AC, dulu belum ada AC, sekarang sudah mulai ada AC-nya. Tapi kita mulai dari kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Ini semuanya kami lakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya yang menjadi mitra kami, menjadi stakeholder kami di Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin ini. Kepada anak-anakku, kami berpesan, anak-anak, ilmu itu semakin kita gali, semakin kita pelajari, itu kita semakin merasa tidak ada apa-apanya. Dulu itu saya itu waktu S1 itu koyok pinter-pinter roh dewi. Barang S2 kemudian saya melanjutkan ke S3, itu merasa saya ini belum punya apa-apa. Karena itu kami berharap adik-adikku ini, ayo jangan sampai adik-adik berhenti untuk belajar. Kalau di Zainuddin itu SMP khususnya, itu yang diprioritaskan itu adalah literasi. Itu saya sangat sepakat, sangat setuju. Alhamdulillah beberapa tahun ini SMP Zainuddin sudah menerbitkan beberapa buku. Tepuk tangan untuk SMP Zainuddin. Saya pernah diberi oleh SMP itu buku-buku karya daripada anak-anak. Ini masih SMP sudah bisa menulis
beberapa macam buku. Dan saya alhamdulillah saya diberi itu. Sudah beberapa edisi yang saya terima dan sudah saya lihat luar biasa. Karena itu ini terus ditingkatkan. Insya Allah kalau kita punya ilmu, insya Allah kita akan diikuti oleh yang lain. Nabi Sulaiman itu pernah disuruh milih. Nabi Sulaiman pernah disuruh milih. 3 yang disuruh dipilih itu. Pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga ilmu, harta, yang ketiga itu tahta kalau nggak salah. Jadi ada ilmu, ada harta, ada tahta, kerajaan, al-mulk. Jadi al-ilmu, al-mal, al-mulk. Nabi Sulaiman disuruh pilih. Adik-adik saya tanya ini, anak-anakku yang saya cintai saya tanya, kira-kira Nabi Sulaiman milih apa? Disuruh milih 3 itu milih apa itu? Milih ilmu. Karena Nabi Sulaiman milih ilmu, akhirnya apa? Beliau juga mendapat harta, juga memperoleh al-mulk atau kerajaan. Kok coba Nabi Sulaiman milih kerajaan, milih al-mulk? Saya yakin beliau tidak dapat ilmu, juga tidak dapat harta. Atau misalnya Nabi Sulaiman milih harta, milih mal, beliau tidak akan dapat al-mulk, juga tidak akan dapat ilmu. Karena itu anak-anak, saya pesan jangan berhenti untuk belajar. Bahkan ulama-ulama dulu itu anak-anak, itu sebelum tidur itu dia harus baca. Jadi sebelum tidur dia harus baca. Ya, sekali lagi ilmu tidak ada dikotomi dalam Islam. Semua ilmu itu adalah ilmu Allah. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ini menurut para ahli tafsir. Ulama di sini bukan hanya ulama ahli agama, bukan hanya ulama ahli fikih, bukan hanya ulama ahli usul fikih. Yang dimaksud di sini adalah seluruh ulama, baik itu ulama ahli agama, ulama ahli fisika, ulama ahli biologi, kimia, dan lain sebagainya. Yang penting ada takut kepada Allah, ada khasyatullah. Semuanya ilmu yang dibarengi khasyatullah, maka orangnya bisa disebut sebagai seorang ulama. Maka saya berharap anak-anakku nanti setelah ini lanjutkan ke SMA, lanjutkan ke Aliyah, sebagaimana pesan dari kepala sekolah kita tadi. Bisa jadi kita memilih sekolah A, tapi Allah mungkin lebih mengerti, lebih faham daripada kita. Kita dipilihkan ke sekolah B. Itu semuanya sudah dicatat, sudah ditulis oleh Allah di tempat yang kita sebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Tidak ada doa, tidak ada permohonan yang ditolak. Hanya saja kadang-kadang Allah ganti dengan yang lain. Milih sekolah A, sudah berdoa sampai tahajud, tapi ternyata Allah pilihkan yang lain. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri, karena Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Yang berikutnya anak-anak, yang paling penting juga adab. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau itu seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Beliau mengatakan begini kepada kita semuanya, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami itu dengan adab, akhlak walaupun sedikit, itu lebih kami perlukan, lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Ini maknanya apa? Ilmu penting, tapi adab, akhlak, etika itu jauh lebih penting daripada ilmu. Karena itu kami berpesan kepada anak-anakku, ayo kita jaga akhlak kita jaga adab kita. Bahkan
sering saya sampaikan, Imam Syafi'i itu ketika buka kitab, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau ketika buka kitab itu, beliau nggak berani buka kitab itu terlalu keras, pelan-pelan, khawatir nanti didengarkan oleh Imam Malik itu amat sangat hati-hati untuk menghormati kepada gurunya Imam Syafi'i ini, yaitu Imam Malik. Bahkan juga seorang ulama yang bernama Imam Robi. Imam Robi ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau tidak berani minum kalau dilihat oleh Imam Syafi'i itu. Ini adab ini sangat penting. Kalau kita ingin hidup ini bahagia, yang pertama ilmu, yang kedua kita harus selalu mempunyai adab dan mempunyai akhlak. Kepada anak-anakku saya pesan, aba'uka salasah, ayah ibu kalian itu ada 3. Jadi bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anak itu ada 3. Yang pertama, abukal ladzi waladaka, ayahmu yang melahirkan kamu. Itu adalah ayah kalian, ibu kalian, harus kalian hormati. Yang kedua, waladzi zawwajaka ibnatahu, yaitu orang yang mengawinkan, menikahkan kalian dengan putrinya, alias mertua. Jadi mertua itu juga sebagai orang tua kita. Yang terakhir, waladzi allamaka, yang terakhir yang sebagai orang tua kalian itu adalah orang yang pernah mengajari kalian. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, man allamani harfan sirtulahu abdan, siapa yang mengajari aku 1 huruf, maka saya akan siap, aku akan selalu siap menjadi budaknya. Bahkan di kalimat itu dilanjutkan, wa huwa afdaluhum. Jadi dari 3 itu yang paling afdol, yang paling mulia itu adalah guru. Maka tadi betul katanya Bapak Sugio tadi ya, yang sambutan atas melalui murid, guru ini yang paling penting itu. Makanya Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah, itu kalau berdoa itu yang pertama didoakan gurunya, baru orang tuanya. Jadi gurunya dulu difatihai, tapi jangan ila ruhi loh ya. Nanti ila ruhi ustadzah ini, ila ruhi ustadz ini, belum wafat kok di ila ruhi itu ya. Jadi Abu Yusuf itu mendoakan gurunya dulu, baru ke Abu Hanifah. Abu Hanifah dulu, baru ke orang tuanya. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Ini banyak kisah-kisah yang menarik. Jadi guru tidak kalah dengan anak-anak. Makanya nanti anak-anak kalau jadi orang sukses, saya doakan hari ini anak-anak menjadi pemuda, nanti di masa depan akan menjadi pemimpin. Subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak menjadi pemuda hari ini, tapi di tahun-tahun akan datang, 10 tahun akan datang, anak-anak SMP ini akan menjadi pemimpin-pemimpin. Ada yang saya doakan, mungkin ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi gubernur Jawa Timur, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi anggota DPR, macam-macam. Mudah-mudahan semuanya akan diisi oleh alumni-alumni SMP Zainuddin Ngeni. Amin Allahumma amin. Bisa asalkan kita ada semangat untuk belajar dan kita mempunyai akhlak yang mulia. Saya kira itu saja sambutan kami atas nama Dewan Pengurus Yayasan Masjid Zainuddin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid. Selama ini ada kegiatan Jumat Berkah. Jumat Berkah sudah berjalan dan itu yang menginisiasi yang pertama itu SMP Zainuddin. Baru kemudian SD dan kemudian TK dan SDU. Kami ucapkan terima kasih, semoga Jumat Berkah untuk pembangunan Masjid Zainuddin betul-betul itu menjadi investasi kita, tabungan kita, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dibangunkan oleh Allah sebuah istana. Dan saya masih berharap kalau ada rezeki, tolong sisihkan rezeki Bapak Ibu untuk pembangunan Masjid
Zainuddin Ngeni. Yang ini masih proses, dan ini ketuanya, ketua panitia dan sekaligus ketua takmir Bapak Haji Mansur juga saya kira berharap bantuan dari panjenengan semuanya. Itu saja sambutan kami atas nama Dewan Pengurus Yayasan Masjid Zainuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.